Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida dari Pendidikan Matematika 2021C dengan 3 digit NIM terakhir 024. Di sini saya akan membahas mengenai ide pengembangan penerapan sejarah pada pembelajaran matematika yang berjudul memecahkan akar kuadrat tidak sempurna menggunakan metode Babilonia. Latar belakangnya saya membahas ide pengembangan ini adalah saat ini permasalahan yang ada terus berkembang di berbagai bidang, mulai dari kegiatan sehari-hari sampai dengan kegiatan yang lebih spesifik. Seringkali permasalahan ini melibatkan pemodelan matematika yang tidak ideal. Permasalahan yang seperti ini tentunya tidak bisa diselesaikan menggunakan metode biasa, dan solusi yang didapatkan juga bukan berbentuk solusi eksak atau solusi yang pasti. Melainkan solusi yang didapatkan adalah solusi pendekatan atau perkiraan. Dalam bidang matematika tentunya banyak sekali pemodelan masalah yang membutuhkan metode khusus dalam memecahkannya. Salah satunya adalah untuk menghitung hasil dari akar kuadrat tidak sempurna. Nah, tujuan pembelajaran ini, setelah mempelajari materi akar kuadrat ini, siswa diharapkan dapat menghitung hasil eksak maupun pendekatan akar kuadrat sempurna maupun tidak sempurna. Nah, ini sedikit sejarah dari metode Babilonia atau metode Heron. Perhitungan untuk mencari akar kuadrat suatu bilangan pertama kali dilakukan oleh seorang filsuf Yunani kuno bernama Heron pada 1950 sebelum Masehi sampai 648 sebelum Masehi. Metode ini dikenal dengan nama metode Babilonia atau metode Heron. Langkah-langkah untuk mencari akar kuadrat menggunakan metode Babilonia adalah sebagai berikut. Misalnya, kita ingin menghitung akar kuadrat dari A, dari suatu bilangan A. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan sebarang nilai akar dari A. Misalkan itu X. Kita bisa memilih X ini sembarang angka sebagai akar A. Tetapi, jika perkiraan awal ini mendekati hasilnya, maka proses perhitungannya akan lebih cepat dan akurat. Misalnya, jika kita ingin menghitung berapa akar kuadrat dari 750, nah itu kita pilih angka yang paling mendekati akarnya. Misalnya, pilih angka X sama dengan 27, karena 27 dikali 27 adalah 729. Nah, itu kan mendekati 750. Nah, setelah itu langkah kedua, setelah kita pilih angka tebakan tadi yaitu 27, itu kemudian hitung nilai A dibagi dengan angka yang telah kita pilih pada langkah 1 itu, atau A dibagi sebarang bilangan X. Nah, bila kita menghitung akar dari 750 dan memberi nilai X itu sama dengan 27, jadi tebakan kita tadi 27, maka berarti kita harus menghitung 750 dibagi dengan 27. Misalkan hasilnya adalah Y. Lalu, langkah terakhir, hitung rata-rata dari X dan Y yang kita dapatkan. Jadi Y tadi didapat dari A dibagi X, dan X itu sendiri nilai tebakan pada langkah pertama tadi. Akar kuadrat dari A adalah pendekatan dari hasil nilai tengah tersebut. Jadi, hasil rata-ratanya itu adalah akar kuadrat dari A. Lalu kita langsung ke pendekatan matematis dari metode Babilonia ini adalah akar A itu nilainya mendekati X ditambah A per X per 2, di mana X adalah sembarang nilai tebakan awal yang udah kita bahas tadi. Nah, ini langsung ke contoh soal. Tentukan nilai berikut ini
lalu bandingkan dengan hasil hitungan menggunakan kalkulator. Akar dari 5, akar dari 67, dan akar dari 135. Nah, ini pembahasannya akar dari 5. Menggunakan metode Babilonia, ambil sembarang nilai yang mendekati nilai akar 5. Misalkan X sama dengan 2. Nah, di sini maksudnya kita ambil nilai yang mendekati nilai akar 5. Nah, misalnya diambil dari kuadrat sempurna 4 gitu. Angka kuadrat sempurna 4, jadi nilai akar dari 4 adalah 2 kan. Nah, itu kan mendekati 5. Nah, hitung 5 dibagi 2. Karena tadi langkah 2 metode Babilonia adalah membagi A dengan X tebakan kita. Jadi 2,5. Lalu yang terakhir adalah kita rata-rata atau kita cari nilai tengahnya dari 2 dan 2,5 itu. Menjadi 2 ditambah 2,5 per 2. Nilainya mendekati 2,25. Berarti kita menggunakan metode Babilonia didapat 2,25. Lalu yang kedua adalah mencocokkan menggunakan kalkulator. Kita dapat langsung input ke dalam kalkulator. Akar dari 5 itu mendekati 2,23606. Nah, kedua solusi ini menunjukkan angka yang tidak sama, namun hampir mirip karena metode Babilonia itu menggunakan solusi pendekatan atau approximation solution. Nah, selanjutnya yang tadi, cobalah hitung 2 soal lainnya secara mandiri. Kesimpulannya, yang kita dapatkan dalam membahas metode Babilonia ini, menghitung akar kuadrat tidak sempurna bukanlah hal yang sulit jika kita sudah mengetahui bagaimana cara tepat untuk menemukan solusinya. Salah satu cara yang dapat digunakan yaitu metode Babilonia. Metode ini sangat membantu dalam menghitung nilai akar yang tidak bisa kita hafalkan, seperti nilai akar kuadrat sempurna. Karena kita dapat menghitung secara manual melalui pendekatan tersebut, bukan lagi menggunakan kalkulator. Oke, sekian dari saya. Selamat belajar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.